Kami ucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang baru hadir. Ada Bang Munarman, terima kasih Abang, dan juga Bapak Ibu yang baru hadir. Mari kita akan ikuti sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ulangi lagi. Salam supaya kita lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi Partai Masyumi lintas generasi. Juga tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, Nabi kita, manusia satu-satunya tempat kita mencari teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini maupun sahabat-sahabat dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang mengikuti live streaming acara ini, insya Allah nanti kita akan dipertemukan dan dimasukkan ke jannahnya Allah. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Kakanda Abangda Abdullah Hemahwa yang baru pulang dari lawatan Kuala Lumpur, Malaysia, bersilaturahmi dengan Partai Islam se-Malaysia. Mudah-mudahan nanti ada sambutannya, ada oleh-oleh dari Malaysia. Kita bersyukur Partai PAS, alhamdulillah pada pemilu yang kemarin itu Partai Islam yang cukup lama berjuang di Malaysia, akhirnya Allah takdirkan menjadi partai politik pemenang pemilu. Dan insya Allah nanti juga Masyumi akan mengikuti jejak Partai PAS yang ada di Malaysia. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro, abang saya, kakanda saya yang orang cukup usianya masih muda, semangatnya masih muda. Saya menunggu takbir beliau, tapi takbir kali ini agak pelan. Biasanya takbir beliau ini menggelegar, mengalahkan anak-anak udah umur 30 tahun. Kita tidak tahu resepnya kenapa dia menggelegar itu. Yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Syuro yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang hadir pada pagi hari ini, Majelis Pakar, Majelis Mahkamah Partai, dan organisasi-organisasi sayap Partai Masyumi, yaitu Brigadir Masyumi Brimas, ini Jenderal Opinion Partai,
Partai Masyumi juga punya laskar namanya Brigadir Masyumi, yang nanti pada waktu pelatihannya memohon kesediaan Dirjen Ketua Partai serta teman-teman untuk menjadi instruktur. Silakan digodok kader-kader Brigadir Masyumi. Rimas. Juga kami mempunyai rescue, bantuan rescue Masyumi, walaupun umurnya baru beberapa saat. Alhamdulillah kawan-kawan di rescue Masyumi telah hadir mempersamai segala bencana-bencana yang ada yang datang di Republik Indonesia. Juga ada yang namanya Pemuda Masyumi, karena kami ingin mengabarkan, memaklumatkan kepada seluruh halayak banyak yang biasanya sering disebut-sebut Pak Nur, Partai Masyumi partainya orang-orang tua katanya. Sama Partai Lewang, tidak, kami juga kombinasi. Ada yang tua, ada yang setengah tua, dan ada anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini di samping di pengurus pusat juga di Pemuda Masyumi. Tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran tadi, habis Quran, ya, tapi juga dia Pemuda Masyumi. Juga kami punya muslimat Masyumi. Nah, Masyumi ini sementara memang dipegang generasi senior dalam rangka untuk mengkonsolidasikan muslimat yang sudah. Juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Firman. Beliau ini peneliti di BRIN yang insya Allah nanti akan menjadi keynote speaker kita, Prof. Firman ini. Dan Prof. Firman ini bersama kawan-kawannya menulis buku tentang Masyumi dan pluralisme di Indonesia. Buku itu bisa dapat di digital, belum dicetak ya Prof ya. Oh, saya di bawah. Pada kesempatan ini juga selamat datang Prof, terima kasih atas kesediaannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih senior kita, Ayu kita, Mbak kita yang sudah berkali-kali dan tidak pernah bosan-bosannya mempersamai Masyumi, memberikan pelajaran pada Masyumi, yaitu kakak kita, Mbak kita, Profesor Husnul Mardia. Pejuang wanita yang tangguh, mantan komisaris KPU, bahkan disuruh berdiri tuh mama dia. Juga pada kesempatan ini datang saya sebutkan, walaupun saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir, yaitu hadir yang pertama kali hadir. Nah ini contoh, ya kan? Contoh yang pertama kali hadir, saya belum hadir, jadi beliau sudah hadir. Seorang wanita, seorang perempuan, yaitu Profesor Nurhayati Assegaf. Tadi dia mau pamit, katanya jam 10 mau pulang. Tapi mudah-mudahan setelah tadi melihat tayangan lintas Masyumi tadi, mudah-mudahan dia sampai akhir. Yang saya hormati juga hadir pada hari Panglima kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Badlan Ramadan. Saudara-saudara, kawan-kawan Partai Masyumi seluruh Indonesia, kita harus memberikan ucapan khusus kepada Ustadz Badlan Ramadan ini, karena beliau ini sangat membantu kita pada waktu kita mau ikut pemilu 2024 yang lalu. Karena pemilu di Indonesia ini adalah pemilu yang lebih diutamakan adalah teknis administrasi, bukan pemilu menukar pikiran dan gagasan, ya kan? Karena disibukkan kita dengan administrasi, anggota dan lain sebagainya seperti itu, dan harus wajib ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu peran dan bantuan pusat Parnas ini luar biasa bagi kita.
Saya lagi kan ucapkan terima kasih karena seluruh pengurus Partai Masyumi yang tidak pernah kita bayangkan, karena sulit, karena Partai Masyumi ini tidak ada bohirnya, kan tidak ada bohir. Sebenarnya ada juga bohir-bohir yang mau dekat-dekat, tapi karena ketua Majelis Syuro karena ini mantan KPK dan orang yang selalu mustaqim, saya sebenarnya ya kalau tidak halal, kalau subhat sedikit bagaimana seperti itu, tidak boleh, subhat pun tidak boleh ya. Oleh karena itu bahkan Bang Abdullah Mawah ini memperingatkan saya, Saudara Yani, kalau saya dengar Anda menerima uang yang subhat, terutama dari para oligarki dan para pengelola kitab itu, seketika itu juga saya akan adakan rapat khusus Majelis Syuro dan memecat saudara menjadi ketua. Di Masyumi ini walaupun Bang Abdullah itu ketua Majelis Syuro, tapi keputusannya tidak tunggal, harus melalui rapat Majelis Syuro. Tapi saya yakin anggota Majelis Syuro pasti sepakat dengan Bang Abdullah tadi. Yang saya hormati, hadir juga Ustadz Gamaris. Saya tidak tahu Ustadz Gamaris ini lagi dalam kebingungan dan kegalauan bersama kawan saya yang lain. Tapi alhamdulillah dia ini saya tidak tahu atas sama Partai Umat atau atas sama persaudaraan. Ya kedua-duanya ya. Kami doakan, Partai Masyumi doakan, Partai Masyumi tidak bergembira, ya kan? Kalau melihat ada partai-partai Islam yang lebih perpecahan, bukan kami bergembira, berharap bahwa Masyumi tidak, tapi itu adalah kepedihan dan kesedihan kami juga seperti itu. Kami mendoakan, insya Allah apa yang dihadapi oleh Partai Umat segera berakhir dan sudah selesai. Tapi kalau merasa ada di Partai Masyumi, Partai Masyumi bukan untuk selesai. Saya hormati juga pada kesempatan ini Bang Adinda Said, Dirjen Napoleon Panapat. Ini seorang polisi, ya kan, merangkap klien saya juga. Pada waktu dua kasus, baik kasus Joko Chandra, ini Bang Abdullah nanya juga, ini polisi korup atau tidak? Kalau polisi korup tidak tepat berada di lingkungan Masyumi seperti itu. Saya menyatakan Bang, saya jamin beliau ini korban konspirasi politik yang cukup luar biasa. Andai pada waktu itu beliau tidak ditangkap, saya kira ada kasus besar di republik ini yang akan terbongkar, dan itu juga akan menggoyahkan orang yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini. Mudah-mudahan waktunya nanti Pak Partai bisa membuka kasus itu agar rakyat Indonesia tahu. Beliau juga termasuk Panglima juga. Tak kala ada orang yang menista agama, ya kan, di penjara, dia punya ide dan gagasan, saya tidak tahu dari mana wangsitnya, dia membolehkan tinja ke mukanya cici seperti itu. Selamat datang Pak Kapolri Penapati. Yang saya hormati juga ini sahabat kami juga, pernah Panglima perang juga ya. Bang Munarman, ya. Beliau ini pernah menjadi sekjen Front Persatuan Islam. Saya kira amal yang luar biasa dari sekjen itu mengantarkan beliau ke pesantren. Yang kita sama-sama lihat tidak sempat pakai sendal, tapi insya Allah sehat ya. Karena tokoh-tokoh politik juga dulu ditahan biasa. Tahanan penjara itu ada hal yang biasa. Antara penjara dan istana itu bagaikan dua kuping mata uang. Bisa menuju istana, bisa juga menuju penjara. Yang saya hormati di sini ada sahabat saya, ketua partai, ya kan, DIJ lah.
sama-sama partai tidak lolos juga. Saya tidak tahu sudah tobat ke partai itu belum. Ada juga dari Prima, ya kan? Prima ini awalnya sama-sama dengan kita di gerakan melawan politik genosida. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang Agus Jabu sudah menjadi wakil menteri. Mudah-mudahan bisa mempengaruhi Pak Prabowo. Karena pertempurannya adalah antara Jakarta dan Sulu. Pengaruh siapa yang paling kuat, Sulu atau Jakarta? Yang saya hormati Ustadz Juanda dari Subang, ya, Ustadz Rahmatullah, ya, dan Ustadz Zen. Beliau ini juga pernah di pesantrennya, kamarnya bersebelahan dan kamarnya berdasarkan dari kontainer, jadi bukan dari batu, berdasarkan kontainer di daerah Cikeas, ya. Yang saya hormati Bang Hatta Taliwang, ya, yang hadir juga, Bang Herman Kadir, terus kawan saya Mai, beliau ini pengacara, ya kan, aktif juga di kemarin aksi. Cuma saya tidak melihat foto atau tayangannya di TV waktu ke Sulu. Tidak masuk ke rumahnya Pak Jokowi, ya. Kalau masuk kan bisa memberikan informasi pada kita. Ini ada Edi Mulyadi baru hadir. Ini Bang terlambat Edi Mulyadi ini, Bang. Ya, ada Bang Manimbang, ya kan? Ada ini Najamkan dan ada kawan-kawan yang lain. Sebab kalau saya sebut ini tidak akan habis-habisnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dalam rangkaian acara lebih halal dan silaturahmi keluarga besar Partai Masyumi. Saya lupa satu orang ini berjasa, yaitu saudara Khairul Anas. Teknologi IT Masyumi ini beliaulah yang memegangnya. Saudara-saudara, izinkan saya, karena ini sambutan, saya membacakan sambutan ini. Ya, nanti tempat waktunya, kalau tidak baca sambutan nanti panjang lebar. Karena acara ini kita buat dua acara, Prof. Ini acara. Setelah itu kita ada acara diskusi yang nanti kita minta Prof. Firman, Ibu Husno Maria, dan Mas Adi Priatno dasarkan dulu. Dan satu lagi adalah cucunya Pak Haji Abu Salim. Awalnya kita menghadirkan juga perempuan milenial, Masyumi juga, cucunya Yusuf Wibisono, perempuan Usul. Karena saya ingat betul kalau Usul, kalau tidak ada perempuan protes. Sayangnya adik kita itu berhalangan. Partai Masyumi adalah partai politik Islam yang telah menjadi bagian penting dalam pembentukan sejarah Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya telah menjadi legenda politik, meskipun partai ini pernah mengalami perilaku yang tidak alih dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, baik dalam keadaan real maupun dalam keadaan narasi dan diksi yang ada di Republik Indonesia ini. Tetapi eksistensi Partai Masyumi dalam sejarah tidak bisa diabaikan, tidak mungkin diabaikan, karena tertulis dalam jutaan lembar kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sumber kearifan dan keteladanan institusional dan politik yang tidak pernah habis-habisnya, menjadi kajian banyak profesor doktor yang mengaji tentang Masyumi, termasuk satu di antaranya adalah Profesor Firman. Maka sangat disayangkan kalau partai dengan kebilangan yang sangat luar biasa itu terkubur bersama para pendirinya dalam sejarah. Karena itu kebangkitan Masyumi bukan sekedar romantisme sejarah, bukan sekedar rindu kehadiran sejarah, tapi kehadiran Partai Masyumi adalah kepanggilan sejarah, kewajiban sejarah, keharusan sejarah yang ada di Republik Indonesia ini. Saya sebut panggilan karena ketika kita melihat moralitas politik kita semakin rontok, luruhnya nilai-nilai moral dan etika politik kita,
korupsi, hipokrit, dan politik yang lewat pragmatis, tentu kita memerlukan kearifan masa lalu sebagai cerminan masa depan. Dan kearifan politik bagi umat Islam Indonesia adalah Partai Masyumi. Karena panggilan sejarah itu, Masyumi dinyatakan reborn atau berdiri kembali sebagai Partai Politik Indonesia. Reborn juga bermakna meluruskan politik kembali ke arah kiblat bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mudah tentunya, karena situasi sudah banyak berubah. Keadaan politik kita mengalami perubahan yang radikal pasca reformasi. Bersama dengan kebangkitan demokrasi liberal seliberal-liberalnya, partai politik menjadi semakin kehilangan nilai. Politik transaksional, pragmatis, justru bahkan kriminal, jauh dari nilai-nilai moral dan ideologis. Partai Masyumi hadir bukan sebagai alternatif bagi keadaan hari-hari ini, melainkan sebagai representatif yang akan berjuang untuk menegakkan kembali nilai moral dan etika berbangsa berbasiskan representasi politik umat Islam dan bangsa Indonesia. Dalam sejarah politik Islam Indonesia, Masyumi memiliki akar kuat sebagai gerakan politik Islam modernis. Bermula dari Serikat Dagang Islam 1905, kemudian berubah menjadi Serikat Islam tahun 1912. Bersama dengan itu berdiri Gerakan Islam Modernis Muhammadiyah. Jadi akar sejarah Masyumi adalah akar sejarah gerakan yang pertama bangkit dalam sejarah politik Indonesia dan bahkan dalam sejarah politik Islam dunia. Sebagai partai politik modern, Masyumi telah melakukan berbagai pembaruan politik, baik pembaruan tradisional maupun pembaruan modern. Pembaruan tradisional dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya partai politik Islam sebagai representasi politik umat Islam. Pembaruan tradisional ini menyangkut pola pembaruan kultural, di mana Masyumi menjadikan kekuatan umat Islam sebagai basis perjuangan dan aspirasinya. Pembaruan modern dilakukan kerja sama dengan tiap-tiap golongan untuk memajukan kepentingan umat dan bangsa dan negara. Masyumi sangat terbuka, sebagaimana tulisan dalam bukunya Prof. Firman. Bahkan Masyumi pernah melakukan kerjasama erat dengan Partai Katolik yang dipimpin oleh I.J. Kusuma, Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan ayahnya Presiden Prabowo, yaitu Pak Suminto, dan juga bertengkar kuat dengan PKI di parlemen. Landasan perjuangan Masyumi dengan membangun kerjasama itu adalah nilai-nilai dasar Islam dan kepentingan umat Islam dan kepentingan nasional diletakkan yang lebih besar. Kerjasama itulah akhirnya menjadikan Masyumi sampai hari ini dijadikan partai politik yang sangat Islami, yang sangat dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Yang kedua, Partai Masyumi hari ini kami ingin jadikan sebagai partai kader. Masyumi tidak hanya sekedar partai massa, tapi Masyumi mementingkan kualitas daripada kuantitas. Partai Masyumi adalah partai kader yang mementingkan kualitas organisasi lebih untuk orang-orang berkecimpung di dalam Masyumi. Perbedaan antara Masyumi dengan partai alternatif sekarang ini adalah kaderisasi ideologinya. Dalam rangka ini, Ibu Usnul, Partai Masyumi melakukan dua rel yang secara bersama-sama dalam konteks kaderisasi. Kaderisasi pertama kami melakukan yang namanya kader inti Masyumi. Kader inti Masyumi ini untuk memperkuat basis ideologi hitoh perjuangan Partai Masyumi agar tetap teguh siratal mustaqim, memperjuangkan nilai-nilai yang tidak tergoyang oleh kepentingan pragmatis. Dalam pengetahuan, karena setiap kader Masyumi tidak hanya sekedar ideologis, tapi juga harus memahami pengetahuan, baik pengetahuan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu, Partai Masyumi melaksanakan yang namanya Sekolah Politik Masyumi. Insya Allah, Sekolah Politik Masyumi ini akan dilaksanakan nanti pembukaannya pada akhir Maret ini dan 4 semester. Alhamdulillah, dari seluruh Indonesia sudah tercatat 100 orang peserta yang kuliahnya
adalah melalui online. Bagi kawan-kawan yang mau mendaftar untuk angkatan pertama ini, kami sangat menyesal belum bisa menerima. Mungkin nanti di angkatan kedua, semester berikutnya. Dan ini memang sekolah, karena sekolah politik nanti walaupun tidak berijazah, ya kan? Walaupun tidak berijazah, karena sekarang ini banyak sekali orang yang tidak sekolah dapat ijazah, yang diubah-ubah kayak di menjadi sampai ke Solo. Tapi sekolah politik Masumi ini kita keluarkan sertifikat yang insya Allah nanti bisa untuk mengikuti kuliah S2 di matrikulasi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang semuanya, dalam rangkaian kegiatan ini kami juga telah melakukan berbagai macam kegiatan. Satu di antara kegiatan itu kami berziarah, walaupun ini mengalami perdebatan yang cukup panjang, karena di Masumi ini pikiran didudukkan di atas meja. Ada dua ini, ya kan? Ini boleh nggak berziarah ini? Kan? Bid'ah atau bukan? Jadi dua pandangan yang bermunculan. Tapi karena Ustadz Adnin, ya kan? Kami bagaimana Ustadz kita boleh berziarah? Menurut Ustadz Adnin, pahamnya Ustadz Adnin. Ini baru pahamnya Ustadz Adnin, belum pahamnya Masumi. Karena nanti akan kita putuskan bersama menjadi pahamnya Masumi. Pahamnya Ustadz Adnin justru kekuburan itu sunnah. Walaupun ada juga yang menyatakan tidak seperti itu. Tapi kami mengambil alur pemikiran Ustadz Adnin, ini Pak Abdullah tanpa seizin Pak Abdullah. Karena Pak Abdullah masih di Malaysia. Karena lama lagi menunggu, waktu sudah mepet. Saya ambil sebagai ketua umum harus mengambil keputusan. Akhirnya pada waktu Pak Abdullah, saya putuskan, saya bismillah seperti itu. Walaupun ini nanti bahan menjadi evaluasi majelis syuro, saya persilakan. Alhamdulillah kami telah berziarah, ya kan, ke 9 makam pahlawan. Tadi saya bisikan juga kepada Mas Anies Baswedan, saya lupa juga. Tadi datang beliau, titip salam kepada kita semua. Saya Mas Anies, saya bilang saya berziarah kepada kakek beliau. Saya bermimpi, saya bilang, teman saya tidak bisa berkomunikasi. Kalau saya bisa berkomunikasi, saya ingin kepada kakek beliau untuk mengajak dan mengetuk artis Masumi, artinya Mas Anies, segera Mas Anies untuk bergabung dengan Masumi seperti itu. Maka kita tidak bisa berdialog, tapi kita mengatur ke kuburan yang benar. Kami juga di samping tokoh-tokoh Masumi, di situ ada Buya, di situ ada Pak Syam, Arum dan lain sebagainya. Kami juga ke kuburannya Bung Hatta. Saya dipaksa oleh Sekjen Pak Abdullah pegang sapu kan. Saya kira apa maksudnya Pak Sekjen pegang sapu? Kita mau menyapu kotoran-kotoran di makam provokator ini adalah sebagai ikhtiar kita ingin menyapu para sampah dan karang sampah dan kotoran-kotoran Republik ini. Ikutlah ketua umum Sekjen. Selain itu, setelah kami ke makam pahlawan Tanah Kusir, kami juga ke makam Karet. Di Karet itu ada 2 tokoh Masumi, ada 3 sebenarnya, tapi yang ketiga itu adalah generasi keduanya. Bang Abdullah generasi ketiga, dan generasi keempat, yaitu ke Pak Nasir dan ke Pak Yusuf Wibisono. Bertetangga Pak Yusuf Wibisono bertetangga dengan orang tuanya Pak Prabowo, yaitu Pak Sumitro. Saya minta lagi Pak, bagaimana Pak Ustadz Adnin ke sebelah kita? Sebelah, jadi ke sebelah juga Pak saya. Setelah itu kita ke Prof. Diliam. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini mungkin tempat ini terbatas, di bawah masih banyak yang hadir. Tempat ini hanya bisa menampung 400 orang, artinya sudah ada yang berdiri, berarti hadir lebih dari 400 ini, ya kan? Kami mau di tempat yang besar, ya kan? Tapi hari ini tempat-tempat yang besar itu juga
penuh dengan acara kawinan. Di samping itu kami memang belum punya biaya juga untuk tempat itu. Kami nggak mau memamer, kami tidak mau meminta-minta. Kami berdiri dengan kaki kami sendiri, kami bisa jalan. Dan itulah yang kita terapkan di seluruh partai Masyumi di seluruh Indonesia, berdiri di atas kaki kita sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita ikuti acara ini. Bagi kawan-kawan yang hadir yang masih ragu-ragu atau di partai lain yang masih ragu-ragu, partai masih membuka diri. Bagi yang belum berpartai, sudah tepatnya Anda tergabung di partai Masyumi. Takbir, Allah, takbir, Allah, takbir. Bila itu firman-Nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak bisa membacakan sambutan nanti ada di buku atau ada di media Masyumi. Ini 30 halaman, tapi di belakang sudah gini-gini terus tadi. Terpaksa saya potong, Pak. Kalau kurang sambutan ini yang salah, tidak tepat, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Nanti sambutan yang lengkap silakan ditonton di Masyumi TV atau masyumi.id. Terima kasih. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsiran. Bapak Ibu sekalian, dalam peringatan puja-puji syukur Allah SWT dan selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW, maka perkenankan saya untuk kurang lebih 15 menit karena waktu sudah setengah jam diambil oleh Ketua Umum. Saya mantan orang KPK, jadi kalau bicara pakai jadwal. Tema kita adalah kolaborasi perjuangan politik umat Islam mewujudkan Indonesia Berkah 2045. Jadi yang pertama, bukan Indonesia Emas, karena dalam mukadimah dan sepatnya disebutkan atas nama perintah Allah yang Maha Kuasa. Itu konstitusi mukadimah Undang Dasar 45. Karena kalau Indonesia emas bisa menjadi Indonesia cemas, dan Indonesia cemas itu sudah memiliki beberapa indikator, yaitu orde reformasi yang tergadai. Kalau kita datang ke bagian pegadaian, maka temanya adalah menyelesaikan persoalan tanpa persoalan. Tapi reformasi menyelesaikan masalah dengan masalah. Masalah yang lahir pada orde reformasi minimal 5 hal. Pertama, krisis korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga.
Yang keempat, krisis penegakan hukum. Dan yang kelima, krisis nasionalisme. Krisis korupsi sedemikian rupa sehingga mantan presiden harus dilantik sebagai orang terkorup kedua di dunia. Pendukung Jokowi mengatakan, buktikan. Saya katakan dalam artikel-artikel saya, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan bahwa Jokowi harus menerima uang itu langsung. Tapi undang-undang itu berbunyi begini: terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau negara yang dapat menentang keuntungan berdiri orang pribadi, orang lain, korporasi, maka jatuh hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Kerugian keuangan negara terjadi. Nah, oleh karena itu maka krisis korupsi itu sedemikian rupa. Kenapa saya serius terhadap korupsi? Karena sebagai orang terakhir dari kelompok nasi bungkus yang dihadiri oleh Pak Nasir, Pak Sapri Negara, Hawin Harahap, Muhammad Burhanuddin Harahap, yang namanya kelompok nasi bungkus angkatan 1 dan angkatan kedua, saya angkatan ketiga, mewakili PI Hussein Umar, mewakili GPI Enda Johari, dan mewakili Hani Abdullah Her. Ternyata semua sudah meninggal, tinggal saya yang masih hidup. Oleh karena itu saya harus tuliskan sejarah. Kalau Prof bisa baca buku saya tentang mengenal tokoh-tokoh Masyumi, di sana saya jelaskan. Burhanuddin Harahap ketika menjadi Perdana Menteri menangkap menteri pertama ditangkap oleh pemerintah Indonesia dari Merdeka sampai Orde Baru adalah Masyumi, menangkap menteri waktu Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri. Dan konsep draft undang-undang tindak pidana korupsi pertama disiapkan oleh Masyumi pada waktu pemerintahan Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Tapi undang-undang ketika parlemen diblok. Kenapa? Karena menteri yang ditangkap oleh Masyumi dengan kelompoknya melakukan boikot di parlemen sehingga undang-undang itu tidak diterima. Puluhan tahun ketika reformasi baru lahirlah Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang Nomor 21 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih SD, SMP, SMA sampai universitas, narkoba itu hanya berada di kolong-kolong, di lorong-lorong, tempat-tempat orang-orang, anak-anak yang mengalami persoalan keluarga. Hari ini narkoba masuk ke pesantren. Hari ini narkoba diidap oleh anggota DPR, oleh anggota gubernur, bupati, wali kota. Ketua MK yang kami tangkap itu ada narkoba di kantornya. Ketua MK yang ditangkap KPK itu menggunakan narkoba. Dan Kapolda Sumatera Barat salah satu dari pengedar narkoba. Itulah cara negara menghancurkan negara lain. Tidak perlu menggunakan senjata peluru kendali meriam. Cukup dengan menghancurkan generasi mudanya dengan narkoba, maka selesai persoalan. Yang ketiga, krisis keluarga. Data-data di Kementerian Agama disebutkan bahwa setiap pernikahan setiap tahun 10% cerai. Dan di Asia Tenggara Indonesia mencapai ranking pertama. Angka
angka perceraian tertinggi. Begitu, maka ketika keluarga hancur, maka tidak perlu ada perlawanan yang luar biasa. Perhatikan di Gaza, belasan ribu orang meninggal. Mayoritas adalah ibu-ibu, perempuan, anak-anak, orang tua. Tapi anak-anak di Gaza ketika ditawarkan untuk pergi ke tempat lain untuk bisa mendapat kehidupan yang layak, mereka katakan ini negeri kami, ini negeri nenek moyang kami, di sini kami harus hidup dan bertahan. Anak-anak Gaza dilahirkan oleh keluarga-keluarga Islami. Lalu kemudian ada pemerintah ingin migrasikan sekian ratus ribu orang dari Gaza untuk datang ke Indonesia. Ini adalah strategi Presiden gila Amerika Trump agar supaya bisa menguasai Gaza itu, maka kemudian dibersihkan. Ya, betul Pak Ketum, Pak Prabowo itu pernah menjadi menteri ketika panas jadi perdana menteri. Tapi harus dibedakan, pejuang-pejuang dulu itu nasionalisme tinggi. Sumitro menolak Nasakong bukan karena cinta Islam, tapi Sumitro menolak Nasakong dengan Masyumi karena nasionalismenya. Dan PKI sudah terbukti 48 melakukan pemberontakan. Begitu juga Kasimo sebagai ketua partai Katolik. Sehingga problem kita adalah bahwa harus kita kaji secara jernih, serius, apakah orang-orang sosialis sekarang sama dengan orang sosialis pada waktu periode Sumitro, dan apakah orang-orang agama lain hari ini sama dengan orang-orang agama lain pada waktu itu. Ketua Nasir menyampaikan atas nama partai-partai Islam dalam sidang parlemen Badan Konstituante mengajukan konsep negara Islam. Kasimo sebagai ketua fraksi Partai Katolik bertanya apa sudah maksudkan dengan Islam dasar negara. Ada kecil Pak Nasir melukuan di Dewan Malaysia. Panas jelaskan politik Islam wa'abru syurul ekonomi Islam jaga, pendidikan Islam belajar dari ayunan sampai pilihan lahat, hukum Islam dan kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Kata Kasimo, kalau itu yang sudah maksudnya dengan Islam dasar negara, saya setuju Islam dasar negara. Ketua fraksi Partai Katolik setuju Islam dasar negara. Jadi krisis keluarga akan jadi persoalan penting. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Papua kuliah lagi fakultas hukum? Saya kuliah fakultas hukum ketika saya sudah di KPK. Saya katakan ini ada lawyer pencuri ayam, tanpa ada penangguhan perkara, tanpa penangguhan penahanan, tanpa ada lawyer, langsung ditangkap, ditahan. Kenapa koruptor harus ada lawyer, harus ada penangguhan penahanan dan seterusnya? Maka kemudian saya pilih fakultas hukum. Karena itu dulu aktif di GMKI, dia kenal saya aktif haji. Kenapa tidak ambil langsung S2? Oh tidak, saya tahu kita. Jadi saya kuliah S1. 6 bulan kemudian dosen tanya, dosen beliau, bagaimana Pak Bla? Saya Pak, kenapa negara kita hancur, rusak, karena hukum kita seperti ini. Tapi datang terakhir nasionalisme. Nasionalisme Indonesia itu luar biasa. Saya demikian. Bayangkan saudara Edi Mulyadi itu
3 tahun lalu saya minta dia jadi ketua umum DPP Masyumi, karena saya tahu beliau itu wakil ketua KMD Korps Balik Jakarta. Tapi rupanya baru tahu bahwa Saudara Edi Mulyadi ini termasuk kelompok sosialis kanan, jadi sosialis yang Islami. Habis-habisan di kilometer 50, habis-habisan di PIK 2, habis-habisan di PIK 1, 30 kilo lebih PIK 2 itu yang ditangkap cuma 1 kepala desa. Dilepas lagi, apa cuma 1 kepala desa dari 30 km itu. Jadi wartawan tanya saya katakan, saya Irjen tadi sudah bilang, kalau usul saya polisi dibubarkan. Kenapa? Karena polisi terlibat institusi. Kasus Jenderal Sambo itu institusi. Dari Mabes sampai Polsek ada strukturnya, berarti institusi. Kedua, kilometer 50 institusi. Jenderal Sambo sebagai koordinator pelaksana lapangan. Saya ketua TP3 menangani kasus kilometer 50. Jadi saya tahu. Presiden kedua, Jenderal Polisi Kapolri hadir dan membuka posko di PIK 2. Jadi bagaimana bisa kemudian Polri dianggap individu institusi? Oleh karena itu, belajar dari KPK Hongkong, maka polisi dibubarkan, baru pilih polisi yang masih baik untuk digunakan mengatur ketertiban. Yang kedua, polisi tidak boleh lagi di bawah presiden. Waktu Masyumi pada waktu pemerintahan Masyumi, polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itulah 5 krisis. Maka saya menyiapkan buku terakhir Indonesia Berkah 2045 kalau Anies terpilih jadi presiden. Indonesia Berkah 2045 itu sederhana. Di dalam alinea terakhir mukadimah 45 disebutkan melindungi seluruh bangsa Indonesia, melindungi seluruh wilayah Indonesia, kemudian mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam dunia internasional. 5 pilar mukadimah 45 yang terakhir, yang terakhir itulah Indonesia Berkah. Jika itu, maka kemudian Balatu Tayyib Warbul di dalam mas-mas itu bisa tercipta. 3 menit terakhir. Masuki partai kader. Kader itu berasal dari bahasa Inggris kader. Kader bahasa Inggris berasal dari bahasa Prancis kader. Dalam kajian saya ternyata kader bahasa Prancis itu dari kata kodir, yang berkuasa, yang berkekuatan. Kenapa Prancis Selatan pernah dimasuki Islam? Islam pernah sampai di Prancis Selatan, dan KHP Prancis dijadikan KHP Belanda, dan KHP Belanda menjadi KHP kita. Karena itulah maka di dalam undang-undang tipikor diambil dari KHP masuk situ. Sedemikian maka kader terjemahan bebasnya adalah bingkai. Bingkai, Anda tidak akan punya foto bingkai di rumah, gambarnya adalah Sambo. Anda juga tidak akan pasang bingkai, gambarnya Mulyono. Paling Anda pasang gambarnya suami, istri, anak, mertua, dan pemimpin yang dicintai seperti mereka. Itu bingkai. Bingkai itu dimakan oleh kecoa, dimakan oleh apa saja, bisa rusak, tapi gambar di dalamnya terpelihara. Jadi Anda kader Masyumi yang hadir di sini, Anda bisa hancur, bisa rusak, bisa retak, tapi gambar dalamnya Masyumi tetap terjaga. Itu
maka kemudian Anda bisa hancur, bisa ditangkap, bisa dipenjarakan. Berapa tahun Mas? 2 tahun. Oh 3 tahun. Oh mengalahkan saya. Saya cuma 2 tahun di penjara, tapi siasnya beberapa kali. Ada 3 hari ke 1 perkara. Alhamdulillah sudah demi perseratan. Itu calon pemimpin masa depan. Jadi oleh karena itu maka kader Islam Anda bersedia hancur. Islam yang dilindungi dari itu tidak boleh hancur. Itu kader Islam. Demikian maka Masyumi sebagai kader Islam, partai Islam tidak bisa dipisahkan antara Islam dan Indonesia, karena orang yang merumuskan Pancasila 45 yang ada di dalam 9 orang itu, 4 orang adalah ulama: Abu Said, Kiai Hashim, Abdul Qadir Sakir, dan Habib Usman. 4 orang ulama. Sehingga tidak ada di dalam mukadimah dan udah sempat yang asli, bukan berdasar 2002 itu adalah negara Madinah Indonesia. Karena itu masih bertekad sebagaimana pewarisan daripada tokoh-tokoh masih dulu memperjuangkan Islam berdasarkan konstitusi, karena pasal 9 ayat 2 sudah sempat menyebutkan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk menurut agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya. Itu konstitusional. Jadi kalau Masyumi partai Islam umat menuntut syariat Islam, itu dijamin oleh Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2. Dan Indonesia memang bukan negara teologi. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia negara tauhid. Karena pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika ditanya pada 18 Agustus 45 pada Bung Hatta oleh Pak Kasman Singer Mejo, apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan Esa? Tauhid, al-ikhlas. Jadi jelas Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara kafir, bukan negara presiden Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada para peserta dari mana-mana di seluruh Indonesia ini melalui live streaming. Untuk mulai hari ini jangan berpangku tangan, jadilah kader Masyumi, jadilah kader Islam, jadilah kader Indonesia untuk mencapai peserta 2045 yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Takbir, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Tatap di atas Bapak berkenan untuk menyerahkan Pataka. Baik hadirin Bapak Ibu, akan langsung diserahkan Pataka kepada organisasi Partai Masyumi. Yang pertama adalah organisasi Muslimat Masyumi yang diketuai oleh Ibu Dr. Atifah Taha. Mohon untuk maju ke depan. Kemudian kami juga mengundang perwakilan dari DPW dari Banten, Bapak Andi, dari Jawa Barat Ibu Linda, dari DKI Jakarta Bapak Jepri, dari Bali Bapak Hairul Islam, dari Sumatera Selatan Ibu Meti, dan dari Jawa Tengah Bapak Khatibul Umam. Dipersilakan untuk maju ke depan mendampingi prosesi penyerahan Pataka. Yang pertama akan diserahkan kepada organisasi Muslimat Masyumi. Silakan kepada perwakilan DPW yang tadi saya sebutkan. Diserahkan langsung oleh Ketua Majelis Syuro. Terima kasih, tetap dikibarkan Ibu, dikibarkan dan tetap di tempat. Kemudian kepada organisasi Sayap Kepemudaan Masyumi, Ustadz Umar Zainur dimohon maju ke depan dan akan diserahkan Pataka oleh Ketua Umum DPP Bapak Dr. Ahmad Yani.
Organisasi Sayap Pemuda Masumi, pataka akan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Bapak Dr. Ahmad Yani kepada Ustadz Umar Zainul, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah. Sekretaris Pemuda Masumi, maaf. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan panggil Ketua Brigade Masumi, Bapak Sutrisman, untuk menerima pataka. Akan diserahkan oleh Sekretaris Majelis Suro, Bapak Dr. Abbas Taha. Penyerahan pataka kepada organisasi Sayap Brigade Masumi kepada Saudara Sutrisman diserahkan oleh Sekretaris Majelis Suro Bapak Dr. Abbas Taha. Selanjutnya kepada organisasi Sayap LBH Masumi diketuai oleh Saudara Hairudin SH, dimohon maju ke depan, dan pataka akan diserahkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Bapak Dr. Wasri. Silakan pada Bapak Dr. Wasri berkenan untuk menyerahkan pataka kepada LBH Masumi Saudara Hairudin SH. Dan terakhir akan diserahkan pataka kepada organisasi Sayap Resio Masumi Peduli yang diketuai oleh Saudara Agung Mandala. Pataka akan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Masumi Bapak Samsudin Dayang SH MSI. Inilah Bapak Ibu sekalian organisasi Sayap Partai Masumi yang tentu saja penting dan strategis untuk menggerakkan Partai Masumi. Dengan organisasi Sayap ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa tersentuh dan kemudian mengenal, mencintai, dan akhirnya bersama-sama Partai Masumi untuk menyongsong kemenangan pemilu 2029. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, Ketua Majelis Syuro Masumi yang jajaran pengurus DPP, kader simpatisan, tokoh-tokoh yang luar biasa yang sayangnya saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan waktu. Para narasumber yang tidak asing lagi termasuk Mbak Pesu, moderator, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Partai Masumi yang melalui Bapak Ketua Umumnya yang kita hormati telah berkenan mengundang saya secara pribadi untuk acara yang berbahagia ini. Sungguh berada pada podium ini merupakan sebuah kehormatan yang mendalam bagi saya. Saat saya pertama kali menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik SLIPI, ada satu poster tokoh yang biasanya ada di masing-masing meja kita, dan poster yang saya tempel adalah poster Pak Natsir. Karena demikian bangga dan
hormat, respect saya terhadap beliau sebagai tokoh bangsa dan pemikir yang luar biasa. Dan buku saya ini semacam janji saya menulis dengan Mas Ade, judulnya Partai Islam dan Pluralisme. Janji saya bahwa suatu saat saya akan menulis tentang Masyumi. Dan buku ini sebetulnya salah satunya terpicu oleh satu situasi yang hostile, di mana menjadi umat Islam yang berpolitik sama dengan teroris, sama dengan anti pluralisme. Dan buku saya ini ingin membuktikan bahwa kita bisa menjadi muslim yang baik, politisi Islam yang baik, dan pada saat bersamaan kita menjadi orang-orang yang menghormati pluralisme. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca buku ini bisa di-download gratis. Ini merupakan salah satu karya Jibril yang tidak boleh diperjualbelikan, dan mungkin nanti saya bisa kasih link agar bisa di-download. Isinya adalah bagaimana berbeda dengan tesis kebanyakan sekolah dari Barat bahwa menjadi anggota Partai Islam atau menjadi Partai Islam itu sama dengan anti pluralisme, dan buku ini ingin membantahnya. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan keynote speaker pada waktu yang tidak banyak ini. Ibu bapak sekalian, di tahun 1950-an, Partai Islam Masyumi dikenang oleh seorang Industrialis pertama, George McTurnan Cahin, sebagai the last bastion of democracy, benteng terakhir demokrasi. Pada saat itu demokrasi benar-benar berada dalam kegelapan. Otoritarian Soekarno demikian menggurita seperti Leviathan, yang meninggalkan legasi salah satunya adalah peran militer dalam kehidupan politik kita. Tapi Masyumi waktu itu memilih sebagai the defender of demokrasi, pembela demokrasi, bahkan the warrior of demokrasi, pahlawan demokrasi, ketimbang sebagai oportunis yang diam-diam menghancurkan demokrasi. Bapak Ibu sekalian, saat awal reformasi, demokrasi telah menemukan momentumnya kembali untuk menjadi fondasi bagi kehidupan politik kita. Seharusnya setelah hampir lebih dari tiga dekade, demokrasi kita semakin matang. Sebagaimana pesawat yang telah pelan-pelan lepas landas harusnya baik, tapi demokrasi kita saat ini ibarat pesawat yang penuh dengan turbulens, terus terjadi tak kunjung reda. Demokrasi eksis diiring oleh situasi anti demokrasi yang marak, meluas, dan muat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan politik yang saat ini adalah kehidupan di mana demokrasi satu sisi dan sikap anti demokrasi di sisi lain bisa hidup berdampingan. Dan ini seolah membenarkan kajian dalam ilmu politik mengenai hybrid regime. Jadi dalam khasanah ilmu politik Bapak Ibu sekalian, setelah jatuhnya Uni Soviet, dunia dipenuhi oleh optimisme bahwa kita akan menjadi demokrasi. Tapi di dalam perjalanannya sedikit sekali negara yang berhasil menjadi demokrasi. Kebanyakan negara-negara di Eropa Timur, di Asia, di Afrika itu mengalami stagnansi demokrasi. Sehingga di awal abad ke-20, tepatnya di tahun 2002, banyak sekali ilmuwan politik yang memikirkan bahwa terjadi transisi demokrasi yang berkepanjangan. Dan mereka berkesimpulan bahwa yang terjadi saat ini adalah hybrid regime. Ya, jadi kalau saya boleh menyebut beberapa ilmuwan politik, misalnya Thomas Carothers, Stephen Levitsky, Lucian May, Colin Crouch, Larry Diamond, Andres Keller, Alberto Alvera, hingga Michael Ford dan Thomas Pepinski, mereka sepakat bahwa lupakan transisi demokrasi, karena kenyataannya banyak di negara-negara itu, dan tidak terkecuali Indonesia, hidup di tengah hybrid regime, percampuran antara demokrasi di satu sisi dan anti demokrasi di sisi lain. Inti dari hybrid regime itu adalah sebuah
sebentuk pemerintahan yang tidak seutuhnya kembali ke masa otoriter. Jadi sudah tidak ada lagi Soeharto, partai sudah tidak lagi 3, tapi juga belum benar-benar demokrasi. Jadi ini suatu sistem transisi yang tidak berkesudahan, atau istilah dari Karl Marx adalah incomplete democracy. Nah, kemudian muncullah, kalau kita baca jurnal-jurnal terakhir, buku-buku terakhir mengenai demokrasi di Indonesia, istilah-istilah seperti elitis demokrasi, post demokrasi, ilusif demokrasi, sampai kemudian regresi demokrasi dan stagnansi demokrasi. Ini semua intinya adalah bagaimana demokrasi kita berjalan di satu sisi, ada Rocky Gerung di satu sisi, ada Edi Pak Mulya di satu sisi, ada Wisnu Arya di satu sisi, tapi tentu saja ada Mulyono yang terjadi di sisi lain. Dan kenyataannya yang terjadi adalah sebuah konteks yang disebut sebagai, ini ada istilah menarik yang ditemukan oleh Levitsky dan May, ada istilah namanya kompetitif authoritarian, atau otoriter yang kompetitif. Jadi di satu sisi kita dipersilahkan bikin partai, satu sisi pemilu ada, tapi semuanya sudah dikondisikan. Jadi ini memang sudah tidak lagi murni otoritarian, tapi sudah dengan satu kompetisi yang direkayasa. Jadi kita hidup di dalam situasi yang penuh rekayasa, yang tujuannya adalah meskipun ada kompetisi, tapi tetap yang menang adalah para penguasa. Nah, secara lebih konkret, apa yang terjadi dalam konteks kompetitif otoritarian ini adalah, pertama, pemilu yang tidak adil, pemilu yang direkayasa. Kedua, penegakan hukum yang diperlemah, yang direkayasa. Ketiga, kebebasan sipil yang semakin direduksi, yang semakin sering mengalami kriminalisasi. Keempat, pers yang terbelit. Kelima, pemanfaatan seluruh sumber daya kantong-kantong politik, baik dari sisi ekonomi maupun politik, sosial, budaya, untuk penguatan rejim dan pembatasan atau pengontrolan partisipasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu istilah teoritis ilmiah yang bisa mewakili apa yang terjadi di Indonesia, itu adalah sebentuk kompetitif otoritarian. Nah, Bapak Ibu sekalian, masa-masa ini, masa-masa penuh turbulens dalam kehidupan demokrasi, adalah sebetulnya di sisi lain momen sejarah bagi kita semua. Apakah Partai Islam sekali lagi akan menjadi perusak demokrasi, atau demokrasi destroyer, ikut arus, atau menjadi pejuang demokrasi, the barrier of democracy? Tidak itu saja, masa-masa ini sebetulnya adalah masa kita harus semakin keras dan semakin kencang, semakin semangat untuk mengatakan, hai semuanya, demokrasi adalah solusi. Demokrasi yang dulu dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di depan sini adalah solusi bagi banyak ketimpangan situasi yang sudah semakin tidak demokratis saat ini. Semangat demokrasi is a solution harus disebarluaskan, terutama oleh partai-partai politik itu sendiri. Nah, solusi bagi situasi saat ini menurut kajian Pusat Riset Politik BRIN itu ada 4. Ya, tentu saja bisa ditambahkan yang lain. Yang pertama adalah penguatan civil society, atau dalam bahasa Islam penguatan masyarakat madani. Civil society adalah akar bagi demokrasi. Lemah kuatnya akar demokrasi tergantung lemah kuatnya civil society. Yang kedua adalah, dan ini mungkin relevan buat Partai Masyumi, adalah pelembagaan atau pemodernan lembaga-lembaga demokrasi termasuk partai politik. Ketiga, pembudayaan demokrasi yang membuka akses bagi semua. Dan keempat, pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan tanpa oligarki. Jadi keempat hal itu kalau bisa disinergikan, insya Allah akan menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya demokrasi. Nah, hal yang menjadi perhatian khususnya bagi partai-partai Islam termasuk Masyumi adalah
penguatan atau pemodernan partai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus membangun Masyumi menjadi partai yang modern. Karena menurut Weber, partai politik adalah anak kandung demokrasi. Dan bagaimana nasib atau masa depan ibu kandung dari demokrasi? Apakah menjadi rezim fasis sebagaimana yang terjadi ketika Nazi menang melalui pemilu, dia memutarbalikkan Jerman menjadi fasis, atau menjadi rezim semi demokrasi seperti yang terjadi saat ini, atau menjadi negara yang betul-betul menjalankan demokrasi yang tulen? Ini adalah tugas utama bagi kader-kader partai yang memang ingin melihat perubahan yang signifikan bagi Indonesia, terutama di 2045 nanti. Dan kenapa ini penting? Karena sejatinya secara konkret dan secara teori, there is no democracy without political parties. Jadi fungsi Bapak Ibu sekalian sungguh mulia, dan dari sinilah sebetulnya bisa jadi awal membalikan sejarah untuk menguatkan demokrasi menjadi semakin penting. Nah, caranya adalah menjadikan Partai Masyumi menjadi modern. Being a modern party is a solution. Jika partai tidak bisa memodernkan diri, bagaimana bisa memodernkan politik bangsa ini? Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan oleh partai-partai dalam memodernkan diri? Pertama, ini kebetulan kami juga menulis bagaimana menjadikan partai politik modern. Ini kajian kami di BRIN. Kami banyak menggunakan teori dari Levitsky juga. Bahwa yang pertama, untuk menjadi modern, partai harus konsisten pada aturan main. Perkecil peran individual dalam pengelolaan partai sehingga sangat bergantung pada individu, sebagaimana yang terjadi di partai-partai sebelah. Kedua, perkuat ideologisasi atau kaderisasi. Tadi Bapak Abdullah sudah menjelaskan dengan baik arti penting dari kaderisasi yang pada dasarnya adalah pelindung bagi partai itu sendiri. Yang ketiga, reifikasi. Ini bahasa teoritis, reifikasi. Artinya Bapak Ibu harus eksis di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana misalnya Pak Prawoto Mangkususmito kerap ditemukan di pematang sawah, karena beliau rajin untuk mengunjungi konstituennya yang kebanyakan para petani. Jadi partai politik is nothing kalau kader-kadernya hanya ada di rumah-rumah dan di kantor-kantor, tapi tidak pernah eksis di tengah masyarakat. Keempat, otonom atau tidak mudah diintervensi oleh tokoh, kekuasaan, oligarki, ataupun ormas-ormas berpengaruh. Kami di tahun 2024 melakukan indeksasi tentang partai mana yang paling terlembaga di Indonesia saat ini. Dan ada satu partai yang konon katanya modern, tapi bagi kami nilainya jatuh karena ketua umumnya diintervensi oleh kekuasaan. Ada saat itu nilainya menjadi jeblok. Nah, oleh karena itu situasi ini tidak mudah, karena pada zaman sekarang banyak partai telah melakukan shift, transformasi dari partai yang berorientasi policy seeking, yang berorientasi ideologis atau mengedepankan idealisme dan agenda politik, menjadi office seeking party, partai sebagai pemburu jabatan semata. Sehingga banyak sekali partai yang kemudian berubah jati dirinya, berubah menjadi lunak, berubah menjadi permisif. Dan hasil kajian Dr. Edi Suparno dalam disertasinya, kebetulan beliau juga mahasiswa kami di UI, memperlihatkan secara meyakinkan fenomena terjadinya shift partai-partai yang tidak tahan lagi terhadap situasi yang memang membutuhkan endurance terkait dengan komitmen untuk memperjuangkan demokrasi dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu, selain partai harus modern menjadi lebih terlembaga, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama,
bangun ketokohan dengan ide, perilaku yang humanis, peduli, dan profesional. Tokoh-tokoh yang ada di sini membangun itu semua. Mereka tidak membangun dengan materi, tapi membangun dengan ide. Stolen the heart is better than stolen the sandwich. Mencuri hati dengan ide itu jauh lebih awet dan lebih kuat ketimbang mencuri dengan bansos. Yang kedua, bersinergi atau berkolaborasi kepada banyak kalangan. Kuncinya kolaborasi, seperti Jakarta saat dibangun oleh Pak Anies. Dia mengatakan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Kolaborasi, Bapak Ibu sekalian, itu lebih dari toleransi, lebih dari itu. Kolaborasi adalah pengakuan atas hak setiap orang, terlepas dari latar belakang primordialnya, untuk berkontribusi. Jadi pengakuan bagi siapapun, kalau dia capable, silakan berkontribusi. Itu kolaborasi. Kalau toleransi hanya sekedar mengakui perbedaan. Yang keempat, perkuat kemerdekaan finansial secara otonom dan transparan, terbebas dari pamrih oknum negara dan oligarki. Karena sumber korupsi di Indonesia salah satunya adalah tidak kuatnya atau belum merdekanya partai-partai politik dari sisi finansial. Dia akan melahirkan koruptor-koruptor internal partai dan juga akan makin memperkaya posisi terutama oligarki yang akan menjadi orang yang memberikan dukungan demi kemerdekaan finansial partai, tapi sebetulnya dia membeli partai dengan kondisi ekonomi partai yang lemah. Jadi oleh karena itu, perkuat kemerdekaan finansial merupakan salah satu syarat agar sebuah partai bisa bebas merdeka berekspresi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menjadi pembela oligarki. Dan yang keempat, memberikan solusi yang konkret, bermanfaat, dan relevan bagi bangsa dan negara. Jadi tidak lagi awam, tidak terus mengulang the glory of the past. Sejarah menjadi cerminan, tapi kita hidup di masa ini dan masa yang akan datang. Masyumi harus bisa ambil peran sebagai salah satu solusi bagi bangsa ini. Dan yang kelima, menjaga kepercayaan publik. Trust itu penting. Menjaga komitmen atau menjaga dukungan dengan menjaga integritas dan moralitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, menjadi partai Islam itu berat, karena sekali salah itu bisa sangat jatuh. Beda dengan partai-partai lain yang tidak mengatasnamakan agama sehingga seolah-olah boleh berkorupsi. Tapi Islam, partai Islam itu sangat sulit karena sangat disoroti. Dan sekali trust itu hilang, maka nasibnya akan sangat menyedihkan. Sebagai penutup, kelima hal tadi itu bukan barang asing, Bapak Ibu sekalian, bukan barang asing. Itu bahkan embedded di dalam partai Masyumi itu sendiri. Pertama, mengapa kita harus membangun ketokohan, itu penting, sudah saya sampaikan. Nah, di dalam konteks partai Masyumi, soal ketokohan, saya kira partai Masyumi among the best in Indonesia. Ketokohan seperti Pak Nasir, Pak Sutiman, Pak Rum, Pak Kasran, dan bapak-bapak bangsa semua yang ada di sini sudah tidak diragukan lagi. Mereka adalah sosok-sosok yang profesional. Mereka adalah rata-rata politisi bersahaja, namun kaya pengikut yang setia, karena mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Halal halal. Masyumi. Hidup Masyumi. Ada beberapa konsep, saya kasih 10 menit ya, karena ada konsep yang menurut saya demokrasi yang mana yang mau dipakai. David Hale saja punya 11 model demokrasi. Di dunia ini mungkin ada puluhan demokrasi. Demokrasi yang mana? Dan Anda semuanya di sini percaya demokrasi? Demokrasi adalah wajah politik dari ideologi liberalisme. Dalam konsep kita, karena saya bicara di Masyumi yang dulu ada, kalau karena saya Muhammadiyah, biasanya kesini acaranya Muhammadiyah, Ki Bagus Sadikusumo yang menangis saat menandatangani 7 kata yang dicoret.
dan kemudian diganti dengan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Karena beliaulah sebetulnya konsep itu, makanya Soekarno tidak berani yang namanya menggantikan, sehingga akhirnya Hatta disuruh nggak bisa, semua disuruh Kasman Singotemejo yang disuruh ke di Bagus Kusuma. Tanggal 18 Agustus 45 ada yang paling bahaya lagi, yaitu presiden adalah orang Indonesia asli pribumi dan beragama Islam, tapi beragama Islam dicoret lagi dalam konteks itu. Makanya pada saat menandatangani di Bagus Kusuma mengatakan perjuangan kita masih sangat panjang. Nah, ini penting. Kalau kita bicara konteks Indonesia, kita bicara tentang siapa pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Hindu. 1-2 Hindu, tidak ada kerajaan Kristen di Indonesia. Kristen hadir dari kolonialisme, misi sending 3G. Konstruksi ini harus kita pahami. Hari ini kalau Islam, kalau umat Islam bicara partai Islam dan sebagainya, dikasih level teroris, fundamentalis, anti toleran. Bahkan saya waktu itu diundang oleh Bappenas, ya, diundang oleh Bappenas untuk review provinsi-provinsi yang intoleran. Saya bilang, provinsi mana aja yang kalian teliti? Ini Bu. Oke. Menurut saya, kesimpulan dari studi Anda, Bappenas, uang APBN, uang rakyat, tapi yang dikatakan adalah Jakarta itu paling tidak toleran karena 411, 212. NTT itu adalah provinsi yang paling toleran, padahal 93% Katolik Protestan. Mau bicara apa? Tadi dikatakan BRIN, saya waktu itu diundang untuk jadi pemikiran di BRIN waktu itu tentang studi tentang political Islam, bukan political Islam, waktu Ahok dan sebagainya, politik identitas. Saya katakan A, B, C, D, Z, apa itu politik identitas? Itu adalah kategori sosiologis, gender, etnik, kota, desa, ekonomi atas, ekonomi bawah, anak-anak muda, umur, agama masuk di dalam kategori sosiologis. Tapi habis itu saya tidak diundang dan ternyata hasilnya qadarullah saya dikirimi. Dan lagi-lagi karena Ahok kalah, karena political identitas, karena fundamentalis. Jadi ini label-label yang harus kita terima pada saat kita berjuang atas nama atau dengan nama yang namanya Islam. Tapi umat Islam tidak boleh lemah, tidak boleh takut, karena kita punya Allah. Wala tahidu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama Anda bertakwa, selama Anda beriman, jangan lemah, jangan sedih. Itu yang penting. Jangan menjadi perjuang partai Masyumi, baru digituin aja dalam lima. Mana Tuhannya, kayak gitu kan? Nah ini penting. Global politics hari ini, proyek demokrasi setelah the abolition of Turki Utsmani 3 Maret 1924, kemudian United Nations, kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian IMF, World Bank, dan seterusnya, kemudian proyek demokrasi pembangunan, dan kemudian 80-an political openness, third wave democratization, dan dilanjutkan dengan the clash of civilization, 9/11, terorisme, dan kemudian counter violence terrorism, deradikalisasi. Di sini siapa yang dapat proyek deradikalisasi? Itu proyek Islamophobia. Karena hanya diberikan kepada kelompok Islam. Be careful. Kalau Barat selalu mengatakan New World Order, tapi kenapa kalau Islam nggak boleh mengatakan pan-Islamisme?
Ya itu ada konsepnya. Kalau kita selalu mengatakan Partai Masyumi harus modern, apa sih modern? Anda tahu nggak? Modern nation state ala Thomas Hobbes itu adalah produknya itu citizens. Kemudian apa yang dilakukan untuk disiplin state? Polisi sama penjara. Untuk apa itu? Surveillance. Makanya abang kita diawasi terus nih. Itu yang katanya modern. Nanti kalau Anda mau bikin partai modern itu kayak apa? Yang kedua apa? Education. Kurikulum. Bagaimana negara itu yang namanya membuat kurikulum. Di tempat saya aja sekarang ini saya masih pusing setiap kali rapat karena kata-kata politik Islamnya hilang menjadi agama. Saya paling ngotot itu kalau udah kata Islam aja sudah nggak ada di dunia. Yang ketiga apa? Sistem kesehatan. Di Prancis, di Scandinavian country, itu kalau ada anak keluarga Muslim tidak mau mengantarkan anaknya, tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah negara. Karena apa? Karena diajarkan LGBTQ, maka dia adalah pidana. Jadi mau demokrasi, model demokrasi negara mana yang akan kita contek di negeri ini? Nanti saya ketemu demokrasinya model mana. Jadi ada sistem jahat dunia, negara dikapling-kapling atas nama human right, demokrasi, anti korupsi dan sebagainya. Itu mainan. Kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita nggak punya iman kita gigir-gigir. Itu masalah orang Islam sendiri lain. Makanya saya katakan beberapa kali kalau saya waktu itu bicara, Ibu Kristal jangan bawa-bawa agama ke politik, ketik gitu kan? Siapa yang suka ngomong kayak gitu? Yang jelas bukan Masyumi. Saya katakan kalau Anda memisahkan agama dan politik, itu namanya Anda penganut khilafah Kristen Protestan. The separation between state and church. Itu konsepnya. Nggak benar ya? Katolik gimana? Khilafah Katolik Vatikan. Kalau ada tetangga kita Katolik, dibaptis dia punya 2 warga negara. Warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Indonesia mengenal nggak double citizens? Nggak mengenal. Tapi bagi saudara kita yang Katolik, dia punya 2 warga negara. Tapi hari ini kalau kita bicara khilafah Islam, dimasukkan teroris, dimasukkan fundamentalis, dimasukkan gimana? Masyumi mau bikin apa? Anda mau bikin khilafah? Apa itu modern nation state? Sekuler. 1, kedaulatan rakyat. People sovereignty. Kalau Islamic democratic governance, God sovereignty. Kira-kira undang-undang lebih bagus mana? Dibikin oleh orang-orang DPR yang mau maju aja pakai the liberal Machiavellian election, fabricated election, pakai MK, pakai macam-macam kayak gitu supaya bisa jadi wakil presiden. Atau yang dibuat oleh sang pencipta di dalam konteks undang-undang. Pada saat the abolition of Turki Osmani, kemudian undang-undang dasar diganti dengan sekuler, perempuan tidak boleh pakai hijab, bahasa Arab tidak boleh dipakai ataupun harus pakai bahasa Turki. Itu adalah aliansi kolusi ini. Makanya salah satu tadi, oh Masyumi harus kolaborasi. Hati-hati, kolaborasi dengan siapa? PSI. Kenapa? Pada saat melakukan aliansi, kita bisa bertanggap dengan pemikiran-pemikiran perspektif Islam kita. Atau menjadi cuma sekedar yang namanya pragmatisme, yang tadi dikatakan power seeking, hanya untuk mendapatkan posisi. Sehingga ada oh iya Prabowo, lakukannya gimana? Makanya saya dulu sebetulnya saya disuruh ngomong pemilu, tapi saya malas.
Kenapa pemilu? Saya sudah sejak 2004 dulu waktu KPU kita memperkenalkan konsep pemilu halal. Saya nggak berani ngomong pemilu halal, saya bukan ahli fikih. Tapi kalau halal nggak apa. Makanya saya bicara tentang the liberal Machiavellian election, complicated election, and electoral coup d'etat. Itu persoalannya. Mau detail nanti yang kuliah aja. Kalau yang cuma di sini sedikit lagi. Mau terus atau berhenti? Super kalau kita modern nation state sekuler tentunya apa? Akal. Makanya kan ada yang kawan saya selalu ngomong akal sehat. Tapi sudah sejak reformasi dulu setiap saya bicara, apalah takilun, apalah kata karun, apalah yang kilun kita keluarga. Cuma saya nggak ngomong akal sehat. Cuma kok pakai nggak sih akal? Kata Al-Quran, kata Allah. Jadi akal dipakai nggak biasa? Ya dipakai. Cuma jangan cuma sekedar akal, karena ada firman Allah, ada Rasulullah. Makanya narasi-narasi ini tidak hanya berhenti pada mosi integralnya Natsir atau bagaimana yang namanya pembukaan Jakarta Charter yang kita sebut tadi sebagai tadi abang ya bicara mungkin itu sebagai piagam Madinah. Rousseau mengatakan sistem politik yang baik yang itu kita bisa terapkan adalah sistem pemerintahannya Muhammad, kalau kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Madinah. Tapi Rousseau itu Katolik dari Barat, tidak mungkin yang namanya kemudian diangkat-angkat. Tapi kalau ada baca tulisannya Rousseau ada di situ. Kalau John Locke mengatakan jangan serahkan kekuasaan kepada ateis, karena ateis itu tidak punya limitation, gak ada batasan. Tuhan aja nggak dipercaya. Nah itu dia. Kita lebih percaya Thomas Hobbes yang tadi ya, sebetulnya ateis kalau menurut saya. John Locke gas politikanya, Rousseau yang namanya bicara tentang kontrak sosial. Tapi Anda lupa bahwa Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, semua 500 tahun sebelum orang-orang itu lahir sudah membahas fungsi negara. Apa fungsi negara? Al-Madinah. Al-Madinah yang satu Al-Fatihah, negara utama. Fungsi negara adalah mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyatnya bahagia. Makanya Anies kan maju katanya bahagia. Tapi yang ini menurut saya kita masuk kategori yang kelima dari Al-Farabi, Al-Madinah Abdullah, negara yang sesat karena pemimpinnya suka rakyat. Jadi so what kita? Satu lagi, so what? Jadi harus gimana kita? Ya, pelajari lagi Al-Quran, siasah, karena narasi siasah politik. Karena dulu dijajah, kita tinggalkan. Kita tidak bahas diskurs tentang siasah di Indonesia. Ketinggalan, nggak usah juga cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Mari kita kembali lagi mempelajari itu. Dengan cara apa? Kalau Masyumi mau maju, tahu di depannya ada ethics, morality. Paling depan, jujur, menang kalah, la haula wala quwata illa billah. Gak ada urusan. Perjuangan menang kalah. Saya dulu tahun 79-80 mahasiswa baru fisik UI waktu itu ada yang di koran saya itu ada. Saya nomor 250 perintis 1 ada. Saya nomor terakhir 250 karena saya dulu tesnya di Universitas Brawijaya. Saya diterima di FIS UI nomor 250. Ada nggak yang masuk itu?
tapi saya nggak punya master. Siapa yang berani nulis saya ada master? Saya dulu MPhil honors di Sydney University, 1 tahun upgrading into PhD. Jadi saya nggak punya. Jadi political Islam as a political system. Pelajari lagi apa sih sebetulnya dulu yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Quran, yang kemudian pengalaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai the abolition of Turki Osmani. Pelajari itu. Makanya saya nggak mau disuruh ngomongin ini. Kalau itu gimana? Sekarang udah kita kan bukan budaya Arab, bukan Islam. Kalau itu dalam Islam cultural imperatif pasti tetap penting. Tapi hati-hati, karena di dalam cultural imperatif itu adalah to serve the divine revelation, untuk melayani yang namanya firman-firman Allah. Itu budaya. Jadi ada yang kita bangun terus, ada yang harus kita tinggalkan. Ya. Karena budayanya di situ. Jadi semua reclaim political Islam. Mas Umi, gak usah takut, gak usah lemah, gak usah takut. Anda punya Allah. Berjuang aja. Saya dulu 79 udah mau turunin Soeharto, kok kita dibawa kakak-kakak kelas ke DPR, tapi 98 baru Soeharto turun. Biasa aja, berjuang aja kayak gitu kan. Hasilnya itu Allah nanti. Paling tidak Mas Umi, siapkan karpet merah, insya Allah. Era akhir zaman. Di era akhir zaman, Allah pastikan Islam pasti menang. Pikir deh, ya silakan. Kadernya sekolah yang benar, ijazah yang benar. Tingkatkan iman dan takwa. Ya. Kemudian pelajari Islamic thinking, Islamic feeling, Islamic action. Jadi saya nggak ngomong cuma pemikiran aja, sampai pada level actionnya itu seperti apa. Turunkan itu semua ayat-ayat dalam Al-Quran, turunkan itu yang namanya hadis-hadis, turunkan itu contoh-contoh siapa pemerintahan yang Masya Allah, yang hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun tidak ada orang miskinnya, sehingga kita tidak bisa bayar zakat. Ya, Anda kita tahu, saya nggak negara. Jadi how you view, jadi gimana kita melihat yang namanya pandangan kita ke depan. Kalau cuma teknis saja gampang. Ya, partai politik gimana ya, itu teknis. Tapi cara pikir kita sehingga kita berjalan di fitnah filotron mustaqimnya itu seperti apa? Nah, itu penting. Jadi jangan sampai kemudian kita bicara tentang pemikiran politik barat tadi. Ya, jadi yang namanya tadi contoh-contoh tadi itu pemikir-pemikir barat. Tadi ada juga ya, ada yang buffalo togetherness. Sampai buffalo togetherness. Barat itu karena modern dia memisahkan antara right dan ethics. Jadi LGBTQ itu human right. 10 tahun terakhir yang terakhir saya sedih, mahasiswa saya waktu saya tanya tentang LGBTQ, biasanya masih ada 2 orang, satu Katolik, satu yang pesantren, nggak setuju. Sekarang semuanya bicara tentang itu adalah human right. Terus gimana? Saya pikir itu kalau kita bicara what can I do, what can we do, nanti di dalam teknis kalau saya salah saya maaf. Nasrul binallah wa barhul bari wa basirul mu'minin. Insyaallah Mas Yumi siap untuk terus-menerus berjuang, kalah menang la haula wala quwwata illa billah. Jadi bukan keuangan yang maha kuasa, tapi ketuhanan yang maha esa. Terima kasih Bu